Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Hari dalam acara Rapendik, Ragam Pendidikan, produksi UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, gaya hidup dan pemanfaatan uang bagi anak muda sangat sulit sekali. Namun bagaimana mengembangkan dan mengemas menabung dengan teknologi informasi dan komunikasi seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita SMA Negeri 3 Kabupaten Bojonegoro ini. Tentu akan menarik untuk kita kaji lebih dalam bagaimana kombinasi antara menabung dan pemanfaatan TIK itu sendiri. Selama 30 menit Anda akan kami ajak untuk menyaksikannya dan ikuti terus Rapendik. SMA Negeri 3 Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro terletak di tengah kota, strategis dan juga mudah dijangkau dengan sarana transportasi umum maupun kendaraan pribadi. Sekolah ini memiliki lahan kurang lebih 2,5 hektar serta fasilitas sekolah yang cukup memadai. Tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi para siswa-siswi. Dengan didukung tenaga pendidik sebanyak 48 dan 17 karyawan, serta 4 rombongan belajar, sekolah ini cukup kondusif untuk dijadikan sebagai tempat pendidikan. Karena letak sekolah yang berdekatan dengan kompleks sekolah-sekolah yang lain, sehingga merupakan tantangan untuk bersaing secara kompetitif dengan sekolah yang lainnya. Sarana prasarana untuk menunjang belajar siswa sudah sangat memadai seperti ruang kelas multimedia, lapangan olahraga, dan perpustakaan. Pemirsa, saat ini saya berada di Bank Siswa SMA Negeri 3 Kabupaten Bojonegoro. Bersama saya, Area Sales Manager BTPN Bojonegoro, Pak Heru. Pak Heru, apa kabar? Ya. Alhamdulillah, sehat. Sehat selalu, Pak. Pak Heru, ada yang kita ingin tanyakan, mengapa siswa atau sekolah dipilih sebagai branch, dalam hari ini cabang dalam tanda kutip ya, bagi BTPN? Oke, gini Pak, siswa itu kan sebagai tunas bangsa, harapan bangsa. Nah, itu sebagai objek kita. Kenapa kalau siswa? Karena kedepannya siswa itu menjadi harapan-harapan bangsa. Kalau siswa dikasih edukasi dari sejak dini, itu nanti kedepannya nanti mereka akan edukasi kembali ke adik-adiknya, ke teman-teman yang lain, dan harapannya ke depannya akan bisa menumbuhkan jati diri sebagai siswa yang gemar menabung. Terus bagaimana Pak penerapan program branchless banking di sekolah ini, Pak? Oke, penerapannya jadi untuk awal mulanya kita training dahulu, training siswa sebagai petugas siswanya, satu teller, keduanya admin, ketiganya CS. Itu kita training satu persatu. Dengan standar perbankan? Ya, dengan standar perbankan. Jadi kita training bagaimana cara pengoperasiannya, teknisnya, alurnya, tarik tunai, store tunai, kemudian likuiditas uangnya bagaimana, terus kemudian cara CS penyambutannya kepada calon nasabah bagaimana, penginputannya bagaimana, itu kita terapkan semuanya. Jadi kita edukasi untuk semuanya. Itu bagian dari life skill mereka untuk bekerja sebagai seorang profesional banker. Ya, banker. Oke. Betul. Terus ke depan harapan Bapak apa, Pak? Harapan saya ke depannya, ini Bank Siswa ini sebagai piloting project atau sebagai contoh buat semua, khususnya di Bojonegoro ini, buat sekolah-sekolah baik itu kelas SMK ataupun SMA sederajat atau semuanya, itu sebagai contoh bahwa di SMA bisa menjadi bank atau bisa ada didirikannya bank siswa buat edukasi pada mereka. Jadi bukan hanya sekedar just only partner, tetapi juga di sana ada proses empowerment bagi siswa. Iya, betul. Ini luar biasa, mudah-mudahan dicapai Pak cita-citanya untuk berdayakan siswa. Terima kasih Pak informasinya. Terima kasih. Menabung adalah pembelajaran yang efektif dalam berhemat, berencana, dan sekaligus membangun masa depan. Untuk itu, penanaman budaya menabung pada anak didik merupakan salah satu upaya sekolah untuk mengajarkan hidup hemat kepada anak didik. Adanya program tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi siswa
agar bisa menjadi pribadi yang baik nantinya bila sudah dewasa. Dari sinilah pembelajaran yang baik harus dimulai, agar bisa membuat siswa lebih mengerti dan memahami apa arti hidup hemat. Dengan terbiasa menabung, para siswa akan terbiasa untuk hidup hemat. Selain itu, gerakan menabung ini sebagai salah satu upaya membentuk generasi muda yang mandiri dan mempersiapkan masa depannya dengan baik. Pemirsa, saat ini saya berada di lokasi Branchless Banking SMA Negeri 3 Kabupaten Bojonegoro. Bersama saya Pak Farid selaku guru pembina Branchless Banking. Apa kabar Pak Farid? Kabar baik. Kabar baik Pak Farid. Pak Farid, ini menarik. Mengapa Branchless Banking ini menjadi pilihan bagi anak-anak untuk tidak hanya belajar sebenarnya, tapi juga benar-benar praktek perbankan? Iya, salah satu alasan kenapa memilih Branchless Banking itu mengacu kepada program dari Ibu Bupati awalnya, yaitu yang namanya Smart School, yang mana di dalamnya terdapat 13 divisi, yang salah satunya adalah divisi perbankan. Pada divisi perbankan itu adalah mengajarkan anak-anak untuk punya kemampuan kewirausahaan, Punya kemampuan entrepreneurship khususnya dalam bidang perbankan. Di samping membangkitkan naluri untuk menabung. Sejak kapan ini penerapannya, Pak? sejak mulai di launching pada tanggal 24 Oktober 2014. Bank Siswa di launching langsung oleh Bupati bersama Ibu di SMA Negeri 3 Bojonegoro. Terus ini bagaimana penerapannya Branchless Banking di sekolah? Penerapannya tentunya diawali dari pendataan siswa, karena hampir semua siswa masuk sebagai anggota bank siswa dan selaku nasabah. Semua bisa dilakukan di SMA Negeri 3 atau di luar agen-agen yang ada di lingkungan sekitar Kabupaten Bojonegoro. Jadi anak-anak juga belajar bagaimana mengelola sebuah transaksi, termasuk mulai dari pendaftaran, kemudian setoran, tarik tunai, dan kemudian ada pemanfaatan TIK sepertinya pakai SMS tadi, Pak. Iya, betul. Untuk pemanfaatan TIK itu juga menjadi salah satu alasan kenapa kita memilih Branchless Banking itu tadi. Karena dengan pemanfaatan TIK kita tahu bahwa siswa itu menggunakan HP sudah bukan hal yang aneh. Jadi menggunakan HP ini sekarang kita manfaatkan untuk berwirausaha. Salah satunya misalnya mau membuat jual beli pulsa atau pembelian rekening listrik atau buat apa saja bisa. Dan juga untuk tabungan pendidikannya dia kelak nanti setelah lulus. Persiapan finansialnya dimulai sejak SMA. Ketika mereka nanti lulus, mereka sudah punya dana untuk pengembangan, untuk pendidikan. Ini kan menggunakan standar sebuah bank. Nah, bagaimana proses standarisasi dalam tanda kutip, Pak, supaya mereka bekerjanya sesuai dengan standar pendidikan bank? Untuk standarisasi bank, untuk perbankan tentunya di sini didampingi oleh prinsipalnya. Secara prinsip didampingi oleh Bank Induknya. Induk BTPN. Luar biasa. Didampingi untuk melatih siswa bekerja secara seperti umumnya bank konvensional. Profesional banker. Iya. Ya. Oke. Bapak, terus harapan Bapak ke depan apa ini, Pak? Tentu kan tidak hanya sampai di sini saja. Bagaimana? Saya selaku guru SMA Negeri 3 Bojonegoro sangat berharap bank siswa ini bisa bertahan, berlanjutan hingga nanti memberikan manfaat kepada anak-anak atau siswa SMA Negeri 3 walaupun sudah lulus nantinya. Terima kasih Pak informasinya, mudah-mudahan makin sukses. Inilah tadi pemirsa bahwa dengan Branchless Banking anak-anak tidak hanya belajar mengenai financial intelligence, tetapi mereka juga praktek perbankan secara langsung, secara profesional dan didampingi oleh ahlinya.
Pemirsa, ini adalah salah satu bentuk pembelajaran perbankan di sekolah. Oleh karenanya di SMA Negeri 3 Bojonegoro ini memiliki produk unggulan yaitu branchless banking. Kamu Rahma? Oh iya. Iya, Rahma. Mari. Sangat Iya. duduk. Iya, Rahma, ada yang ingin Kang Ari tanyakan. Iya. Bagaimana sih penerapan branchless banking ini? Oh, kalau penerapan business banking di SMA Negeri 3 Bojonegoro sampai saat ini menurut saya sudah berjalan sangat baik dan anak-anak juga antusiasnya sangat banyak. Dan pelaksanaan ini itu berawal dari sosialisasi dari ibu kepala sekolah yang langsung menyampaikan tentang kegiatan ini akan berlangsung itu ke masing-masing kelas langsung. Terus yang kedua kita langsung didatangkan salah satu partner dari Bank BTPN ini untuk mengajari kita cara bertransaksi mulai dari tarik tunai, store tunai, dan juga pendaftaran formulir. Dimulai pendaftaran sampai setoran dan tarikan tunai. Iya. Oke. Terus tanggapan Rahma apa? Saya sangat senang karena Bank Semagawo ini sangat bagus untuk siswa-siswi karena mulai dari kita bisa menabung berapapun uang yang kita tabung itu boleh, saldo minimal, nomor HP kita itu bisa menjadi nomor rekening kita. Jadi kita nggak perlu mengingat-ingat nomor rekening yang biasanya di bank itu kan panjang-panjang. Jadi nomor HP yang biasa kita sudah hafalkan, kita pegang setiap hari itu kita bisa langsung Jadi nomor rekening. Iya, terus kita seandainya mau transfer uang ke teman, kita tidak perlu ke bank dulu, nyetorin uang dulu. Jadi kita bisa langsung store uangnya itu dari HP langsung. Dari HP langsung. Nggak perlu ke bank. Apalagi kadang anak-anak kan juga males gitu mau keluar. Oke, terus ini harapan Rahma ke depan apa? Harapannya pasti program ini berjalan dengan baik serta ditambahnya agen-agen di lingkungan Bojonegoro agar memudahkan siswa atau orang-orang masyarakat Bojonegoro untuk tarik tunai, store tunai bukan hanya di Semaga saja atau di Bank BTPN saja, tapi ada di Bravo atau di tempat berbelanja yang lain-lain. Jadi kita kalau keluar nggak usah pakai bawa uang, jadi langsung pakai HP, bisa transaksinya Dengan lewat HP dia bisa bertransaksi dimanapun juga di Iya. agen-agen tadi. Oke, Rahma terima kasih. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai, Rahma. Amin. Terima kasih Terima informasinya. kasih. Produk tabungan yang dikemas dengan fasilitas elektronik banking dan dikembangkan berdasarkan model bisnis branchless banking, di mana pelayanan nasabah akan dilakukan melalui jaringan seluler dan dengan menggunakan telepon genggam. Branchless banking adalah jaringan distribusi yang digunakan untuk memberi layanan finansial di luar kantor-kantor cabang bank melalui teknologi dan jaringan alternatif dengan biaya efektif, efisien, dan dalam kondisi yang aman dan nyaman. Branchless banking merupakan solusi dalam kegiatan perbankan yang sangat dibutuhkan di daerah pelosok. Salah satu tujuan branchless banking adalah dapat menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah pelosok dengan berbagai kondisi geografis. Di Indonesia, banyak daerah yang sulit diakses dengan kendaraan bermotor. Tak sedikit masyarakat yang harus menempuh perjalanan selama beberapa jam atau berhari-hari untuk mendatangi kantor cabang sebuah bank. Menurut kami itu sangat baik sekali karena sistem online. Jadi selain anak didik itu bisa langsung menabung melalui branch banking, dan kalau kita lihat dari branch banking ini anak kami bisa mandiri dan bisa menghemat uang sakunya. Harapan saya branch banking ini berlanjut tanpa putus. Jadi semakin baik di sekolah SMA 3 Bojonegoro ini. Dan mudah-mudahan ini sebagai contoh buat sekolah lain untuk membuka branch banking di sekolah yang berada di Jawa Timur ini. Ada tujuan penting dari keberadaan bank siswa di sekolah, yaitu peserta didik dapat melakukan aktivitas di bidang ekonomi perbankan khususnya bank siswa secara real dengan baik dan benar
mulai dari persiapan pembentukan permodalan, pelaksanaan proses baik prosedur atau administrasi dengan benar, sampai merasakan manfaat adanya perbankan di sekolah. Peserta didik dapat mengatasi problematika atau masalah-masalah yang terkait dengan perbankan. Peserta didik dapat membuat terobosan atau inovasi dalam pengembangan perbankan, misalnya bidang usaha yang merupakan implementasi konsep wirausaha ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif dengan akses permodalan melalui bank. Brainless Banking School di SMA Negeri 3 Kabupaten Bojonegoro tidak terlepas dari peran kepala sekolah. Saat ini saya bersama Ibu Sri Setiawati selaku Kepala SMA Negeri 3 Kabupaten Bojonegoro. Apa kabar Bu Sri? Alhamdulillah baik Kang Hari. Baik, pindah ke pemirsa TVRI. Bu, ada yang ingin kami tanyakan, apa sih sebenarnya branchless banking yang diterapkan di SMA Negeri 3 Kabupaten Bojonegoro ya? Branchless banking yang kami terapkan di SMA Negeri 3 Bojonegoro yaitu suatu layanan perbankan